Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan nikmat bernafas dengan bebas. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan dan insya Allah semoga sampai akhir hayat menjadi pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan sedikit materi pengenalan kurikulum di SMK Talenta Bangsa. Namun sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ina Rohani. Ibu di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian Ibu juga mengampu mengajar mata pelajaran fisika. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bahas apa itu kurikulum dan kurikulum yang digunakan di SMK Talenta Bangsa itu apa sih? Kurikulum yang digunakan di SMK Talenta Bangsa adalah kurikulum 2013. Kemudian, jurusan apa saja sih di SMK Talenta Bangsa? Jurusan yang ada di sekolah kami yaitu yang pertama teknik kendaraan ringan otomotif dan yang kedua akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, kurikulum di SMK Talenta Bangsa sudah berlaku dari tahun 2013. Kemudian SMK Talenta Bangsa sudah mulai menerapkannya dari tahun pelajaran 2016-2017 hingga sampai saat ini. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harus kurikulum 2013? Jawabannya adalah pastinya keputusan pemerintah Republik Indonesia yang memberlakukan kurikulum 2013 untuk seluruh sekolah di Nusantara ini. Kemudian, kurikulum 2013 dinilai lebih sempurna dibanding kurikulum sebelumnya. Alasannya adalah kurikulum 2013 mengasah kemampuan berpikir, nalar, akal budi. Kemudian, mengasah kemampuan perasaan hingga membentuk sikap-sikap hidup yang baik. Selain itu, kurikulum 2013 mengasah keterampilan hidup. Nah, berikut Ibu lampirkan struktur kurikulum berdasarkan keputusan Dirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 130 garis miring D garis miring Kep garis miring RK garis miring 2017. Nah, berikut adalah mata pelajaran yang akan kalian ampu selama sekolah di SMK Talenta Bangsa. Selama, dari kelas 10 sampai kelas 12. Di sini ada muatan nasional. Muatan nasional ini isinya adalah salah satunya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Poin B, muatan kewilayahan, ada seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kemudian ada poin muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan ini untuk teknik kendaraan ringan otomotif, isinya adalah C1, dasar bidang keahlian, mencakup simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, kemudian ada C2, dasar program keahlian, ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar otomotif. Kemudian ada bagian C3, kompetensi keahlian, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, kemudian pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan.
Untuk jurusan akuntansi, struktur kurikulumnya selain yang wajib tadi muatannya, yaitu ada muatan peminatan kejuruan yang isinya C1, dasar bidang keahlian. Isi mata pelajarannya itu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Ada C2, dasar program keahlian. Itu isinya etika profesi, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, akuntansi dasar, dan perbankan dasar. Kemudian di C3, kompetensi keahliannya, yang pertama ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian ada praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Yang ketiga ada akuntansi keuangan. Yang keempat ada komputer akuntansi. Kemudian administrasi pajak, dan terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Inilah rangkaian atau seluruh mata pelajaran yang nanti akan kalian ampu selama bersekolah di sini dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, setelah kalian menyaksikan atau melihat berbagai macam mata pelajaran yang nanti akan kalian ampu atau pelajari selama di SMK Talenta Bangsa, inilah nilai-nilai yang akan kalian dapati di dalam kurikulum 2013 selama belajar di sini. Kurikulum 2013 mengenalkan 4 macam penilaian, yaitu nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, nilai sikap pengetahuan, dan nilai sikap keterampilan. Sikap spiritual dan sikap sosial. Nilai sikap spiritual adalah sikap-sikap sebagai seorang yang beriman. Kemudian ada nilai sikap sosial adalah sikap-sikap dalam pergaulan dengan orang lain. Bisa jadi sesama teman, dengan guru, staf, karyawan, dan lain sebagainya. Kedua nilai sikap ini akan dinilai oleh seluruh guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian. Kemudian ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan adalah nilai tentang pemahaman dan penugasan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nilai ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Nilai pengetahuan diperoleh melalui salah satunya tugas. Tugas di sekolah atau pekerjaan rumah, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian ada penilaian harian atau block test. Kemudian ada penilaian tengah semester, dan terakhir penilaian akhir semester. Kemudian ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan adalah nilai yang ditunjukkan oleh seorang siswa secara langsung atau terlihat langsung dalam mengerjakan tugas. Kemudian ada nilai keterampilan diperoleh melalui salah satunya saat mengerjakan tugas atau diskusi kelompok, presentasi saat diskusi kelompok, praktek di bengkel atau lab akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bentuk nilainya. Bentuk nilainya seperti apa? Nilai-nilai yang akan kalian dapatkan nanti yaitu berupa angka dan huruf, serta dilengkapi dengan deskripsi atau penjelasannya. Angka yang digunakan adalah skala 0 sampai 100. Kemudian huruf yang digunakan adalah A, B, C, dan D. Angka menyatakan pencapaian dari semua butir penilaian. Huruf menyatakan predikat, yaitu A sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Nah, kemudian dari nilai-nilai yang sudah Ibu paparkan tadi, seperti nilai sikap sosial, nilai sikap spiritual, pengetahuan, dan juga keterampilan, nilai semua itu akan tertuang di dalam buku rapot yang tentunya akan kalian terima pada saat pembagian rapot di setiap 1 semester atau 6 bulan sekali. Maka dari itu, bila kalian menginginkan nilai terbaik di buku rapot kalian, belajar dan berusaha untuk mendapat nilai minimal baik.
Karena tentunya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau kalian sudah berusaha sekuat tenaga, kerja keras, belajar dengan keras, insya Allah hasil yang akan kalian dapat di rapot pun nanti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, akhir kata, semoga apa yang menjadi cita dan cinta kita terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah mengikuti materi kegiatan MPLS pengenalan kurikulum di SMK Talenta Bangsa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID di Indonesia, khususnya umumnya di seluruh dunia, segera berlalu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.